Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rosak dari Program Studi Administrasi Pendidikan Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi kurikulum dalam perspektif manajemen pendidikan, khususnya menggunakan dua model evaluasi, yaitu CIPP dan model Kirkpatrick. Evaluasi kurikulum merupakan bagian penting dalam manajemen pendidikan karena berfungsi untuk menilai keberhasilan program pembelajaran sekaligus menjadi dasar perbaikan kurikulum secara berkelanjutan. Evaluasi kurikulum adalah proses untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi mengenai pelaksanaan kurikulum dengan tujuan untuk mengetahui apakah kurikulum tersebut sudah berjalan dengan baik atau belum. Evaluasi kurikulum tidak hanya melihat hasil belajar siswa, tetapi juga menilai berbagai aspek lain seperti kesesuaian tujuan pembelajaran, relevansi materi yang diajarkan, metode pembelajaran yang digunakan, serta sumber daya yang tersedia di sekolah. Dalam perspektif manajemen pendidikan, evaluasi kurikulum berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Artinya, melalui evaluasi kita dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan dari suatu kurikulum sehingga dapat dilakukan perbaikan secara berkelanjutan. Jika kita melihat dari sudut pandang manajemen pendidikan, ada 4 fungsi utama dalam pengelolaan pendidikan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Evaluasi kurikulum termasuk dalam fungsi pengawasan atau controlling. Pada tahap ini, pengelolaan pendidikan akan melibatkan antara rencana yang telah dibuat dengan pelaksanaan yang terjadi di lapangan. Misalnya, apakah materi pembelajaran sudah disampaikan sesuai dengan kurikulum? Apakah metode pembelajaran yang digunakan sudah efektif? Dan apakah tujuan pembelajaran sudah benar-benar tercapai oleh siswa? Jika ditemukan masalah atau kekurangan, maka hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan dan pengembangan kurikulum di masa yang akan datang. Salah satu model evaluasi kurikulum yang cukup terkenal adalah model CIPP yang dikembangkan oleh Daniel Stuhlembe. Model CIPP terdiri dari 4 komponen utama, yaitu yang pertama adalah konteks. Evaluasi konteks bertujuan untuk mengetahui kebutuhan dan kondisi yang melatar belakangi penyusunan suatu kurikulum. Misalnya, apakah kurikulum yang digunakan sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik, perkembangan ilmu pengetahuan, serta tuntutan masyarakat. Selanjutnya, yang kedua ada input. Evaluasi input berfokus pada kesiapan sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan kurikulum. Hal ini meliputi kualitas guru, ketersediaan sarana dan prasarana, serta perencanaan pembelajaran yang telah disusun. Selanjutnya, yang ketiga ada proses. Evaluasi proses bertujuan untuk memantau bagaimana kurikulum tersebut dilakukan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Pada tahap ini, evaluator dapat melihat apakah metode pembelajaran sudah berjalan dengan baik dan apakah siswa sudah terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang terakhir adalah produk atau hasil. Evaluasi produk bertujuan untuk menilai sejauh mana tujuan kurikulum telah dicapai. Contohnya dapat dilihat dari hasil belajar siswa, tingkat kompetensi yang dicapai, serta kualitas lulusan yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan. Keunggulan dari model CIPP adalah karena model ini mengevaluasi program secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan hingga hasil akhir. Selain model CIPP, terdapat juga model evaluasi yang cukup populer, yaitu model Kirkpatrick. Model ini dikembangkan oleh Donald Kirkpatrick. Model ini sering digunakan untuk mengevaluasi program pelatihan pembelajaran, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi. Model Kirkpatrick memiliki 4 level evaluasi, yaitu yang pertama adalah reaction.
Pada tahap ini, evaluator menilai bagaimana respon atau tanggapan peserta terhadap program yang telah mereka ikuti. Misalnya, apakah peserta merasa materi yang diberikan menarik, apakah metode pembelajaran mudah dipahami, dan apakah fasilitas yang digunakan sudah memadai. Selanjutnya, level yang kedua adalah learning. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan pengetahuan, keterampilan, atau sikap setelah peserta mengikuti program pembelajaran. Biasanya hal ini dapat diukur melalui tugas, tes, atau penilaian kinerja. Level yang ketiga adalah behavior. Pada tahap ini, evaluasi dilakukan untuk melihat apakah peserta benar-benar menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari dalam praktek sehari-hari. Misalnya dalam konteks pendidikan, guru telah mengikuti pelatihan, diharapkan dapat menerapkan metode pembelajaran baru di dalam kelas. Selanjutnya, level yang terakhir adalah result. Tahap ini menilai dampak akhir dari program terhadap organisasi atau lembaga pendidikan. Contohnya seperti peningkatan kualitas pembelajaran, peningkatan prestasi siswa, atau peningkatan kinerja tenaga pendidik. Jika dibandingkan, kedua model evaluasi ini sebenarnya memiliki fokus yang sedikit berbeda. Model JIPP lebih menekankan pada evaluasi program secara menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga hasil akhir. Sedangkan model Kirkpatrick lebih fokus pada dampak atau hasil dari suatu program pembelajaran atau pelatihan. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, kedua model ini sering digunakan secara bersamaan agar evaluasi yang dilakukan menjadi lebih komprehensif dan mendalam. Sebagai kesimpulan, evaluasi kurikulum merupakan bagian yang sangat penting dalam manajemen pendidikan. Melalui evaluasi, lembaga pendidikan dapat mengetahui apakah kurikulum yang diterapkan sudah berjalan dengan baik atau masih perlu diperbaiki. Model JIPP membantu mengevaluasi kurikulum secara menyeluruh, mulai dari konteks, sumber daya, proses pelaksanaan, hingga hasil yang dicapai. Sementara itu, model Kirkpatrick membantu menilai dampak dari program pembelajaran terhadap peningkatan kompetensi dan kinerja peserta. Dengan memanfaatkan kedua model tersebut, lembaga pendidikan diharapkan dapat melakukan evaluasi kurikulum secara lebih sistematis sehingga kualitas pendidikan dapat terus meningkat. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa menambah wawasan kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.